Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sip. Gimana kabarnya hari ini, kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini ketemu lagi sama Ibu. Masih ingat pelajaran apa sama Ibu? Bahasa Indonesia. Ya udah ada sih ya. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia. Meskipun tugasnya sebenarnya udah dikirimkan di Classroom, udah ada beberapa juga yang udah kirim. Tapi karena Ibu belum menjelaskan ke kalian, jadi Ibu akan bahas lagi bab 1 tentang teks apa? Teks berita. Iya, betul. Teks berita. Kalian pernah nonton berita? Mendengarkan berita pernah? Baca berita pernah? Nah, Pernah. Pernah. Kira-kira berita terakhir apa yang kalian dengar atau tonton? Kira-kira apa? PPKM diperpanjang. Betul, PPKM diperpanjang lagi dan lagi. Coba yang di sini apa berita yang terbaru terakhir kalian lihat? Terakhir mah udah lama aku nggak nonton TV. Terakhir mah lu pas debat lu orang pro Israel dan Sama Palestina. ya, Oh, udah lama banget. Yang lain berita terkini? motor masuk gol. Hah? Motor masuk got. Oke, apa lagi? PPKM sama ya, iya. Ibu juga terakhir berita yang Ibu dengar adalah itu si PPKM ini ternyata diperpanjang lagi dan lagi. Gitu ya. Jadi masih akan berlanjut si PPKM ini. Gitu. Nah, berarti kalian udah kenal ya sama teks berita. Nah, di sini ada nih tentang teks berita. Kita bahas. Ini nanti kita bahas ini. Nih, ini ada satu contoh teks yang di dalam buku paket. Ada tentang kecelakaan kereta api. Tapi kalau di tugas Ibu kasih teksnya tentang apa? Ada yang ingat? Ya, Taman Nasional Komodo. Apa sih isi berita yang Ibu sampaikan di tugas? Isinya apa kira-kira? UNESCO wilayah Indonesia itu Untuk apa? Lupa lagi, berarti ini belum ngerjain kayaknya. Yang di Zoom ada yang tahu nggak? Kira-kira isi berita yang ada di tugas 1 dan 2 isinya apa? Tentang UNESCO yang minta Jokowi buat hentikan proyek taman apa sih wisata gitu di taman wisata di kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi isi beritanya itu adalah UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi kasihan si komodonya nanti nggak punya rumah gitu ya, udah mah binatang langka, rumahnya mau dijadiin Jurassic Park gitu ya. Oke, berarti kalian ada yang udah baca ya, ada yang udah ngerjain. Yang belum boleh segera dikerjakan setelah ini. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah berita, kalian harus melihat, membaca, menganalisis pokok-pokoknya. Gimana caranya? Nah, ini biasanya dikenal dengan 5W1H. Bahasa Inggris nih. Ada yang ingat 5W1H apa? When, why. When, why. Hanya apa?
apa 5W1H. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenal dengan adik Simba. Itu adik Simba ya. Jadi adik Simba itu adalah ini 5W1H. A-nya apa? Apa? Oke. Adik D-nya Gimana? K-nya kapan, betul. Adik C-nya Siapa? M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Bagaimana? Ya betul. Jadi bebas kalian lebih mudahnya mengingat 5W1H atau pakai adik Simba gitu ya. Jadi sama aja. Betul. Kemudian nah, tadi kan Ibu bilang menyimpulkan pokok-pokok berita. Nah, menyimpulkan itu apa? Menyimpulkan adalah kegiatan membuat simpulan pasti. Simpulan itu apa? Simpulan itu apa? Rangkuman. Rangkuman apa? Intisari, sama aja ya. Intinya gitu ya, inti dari si teks yang dikasih. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasti harus dibaca atau disimak dulu. Kalau media cetak berarti kalian baca, kalau media elektronik bisa kalian lihat atau kalian dengarkan. Kalau media cetak contohnya apa? Koran, betul. Apalagi? Majalah. Terus ada yang namanya buletin. Itu juga ada ya, sumber berita bisa didapati. Kalau misalnya media elektronik, Tribun. Radio. Tribun. Apa? Radio terus apa? Situs berita. Oh iya, situs berita itu maksudnya kemana? Situs berita maksudnya ke elektronik atau cetak? Elektronik. Betul. Ada radio, ada situs berita, ada juga apa tadi? Televisi. Gitu ya. Jadi pertama kalian harus simak berita ini. Yang kedua, nah ini mencatat pokok-pokok isi berita. Pokok-pokoknya gimana bisa dapatnya? Ya tadi kalian bikin adik Simbanya. Jadi kalian tulis dulu pertanyaannya. Misalnya yang apanya itu apa yang terjadi misalnya gitu. Di mana kejadian tersebut? Siapa yang menjadi korban atau siapa pelaku? Gitu. Bagaimana penanggulangannya? Nah, nanti kalian cari di teksnya jawaban-jawaban dari pertanyaan adik Simba itu. Gitu ya. Jadi mencatat pokok-pokok isi berita. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi ringkasan berita. Yang namanya ringkasan apa? Ini enggak. Yang namanya ringkasan itu pasti lebih pendek dari teks aslinya. Jadi kalau nanti suatu saat Ibu minta kalian untuk bikin ringkasan, tapi isi ringkasannya sama banget kayak teks, itu nggak akan diterima. Karena yang namanya ringkasan itu berisi pokok-pokoknya aja. Gitu. Kalian biar lebih mudah bisa ambil pokok-pokok dari setiap paragrafnya. Gitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mencari intisari dari ringkasan berita. Gitu. Jadi setelah diringkas, intinya tuh apa sih berita itu tuh tentang apa gitu. Atau isi teksnya itu tuh menceritakan tentang apa. Gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian dengan mengikuti langkah-langkah tadi, tapi ini enggak ya, Ibu enggak kasih tugas yang ini. Setelah menyimpulkan isi berita, kalian dapat membuat tanggapan terhadap isi berita. Kalian bebas menyampaikan tanggapan, namun bebas dan bertanggung jawab. Jadi setelah tadi kalian ringkas, kalian komentari. Udah biasa kan komentar netizen gitu ya, berkomentar. Itu tuh berarti
Kalau netizen itu mungkin sedang mengamalkan menanggapi sebuah berita gitu ya. Jadi kalian juga boleh, tapi ingat tanggapannya itu harus bertanggung jawab, harus bisa kalian bertanggung jawabkan. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, jangan menggunakan apalagi akun palsu misalnya ya. Kan banyak tuh sekarang akun palsu yang buat cewek tuh Bu, biasanya tuh Bu. Cewek biasanya kayak gitu. Ya gitu Uge. Punya akun palsu kah? Pasti Bu. Pasti. Buat apa akun palsunya? Tahu lah. Buat scroll mantan Atau buat hujat orang. atau buat boleh punya akun lebih dari satu, tapi harus bisa kalian bertanggungjawabkan gitu. Karena nanti semuanya akan kalian bertanggungjawabkan. Jangankan akun gitu ya, ucapan, perbuatan pun akan kalian pertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke struktur teks berita. Seperti biasa, bahasa Indonesia sebuah teks pasti punya yang namanya struktur. Struktur. Kalau nggak punya struktur, nggak akan jadi ya. Sama kayak rumah, kalau nggak ada rangkanya kan nggak akan jadi gitu ya. Begitupun dengan sebuah teks. Di dalam teks berita ada 3 unsur pembangunnya. Yang pertama judul pasti ya udah ada di dalam setiap teks. Yang kedua adalah lead atau teras berita atau kepala berita, sama aja. Kalian mau nyebutnya lead, mau nyebutnya teras berita atau kepala berita, sama aja gitu ya. Di dalam lead ini tersaji 5W1H atau adik Simba, tapi secara umum belum diperinci gitu ya. Jadi disebutkan terjadi kecelakaan kereta api gitu ya. Apa? Kereta kecelakaan nabrak bebek. Oh iya. Bisa bebas ya. Nah, jadi lead berita adalah bagian yang sangat penting dari teks berita karena menjadi daya tarik agar pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan isi berita. Apa? Kayak thumbnail. Ya, kalau thumbnail itu kan kadang di judul juga ya bisa ya gitu. Kalau youtuber sekarang kan biasanya apa namanya? Clickbait gitu ya. Jadi judulnya apa, isinya apa gitu ya. Gitu. Jadi itu tuh untuk menarik para pembaca gitu ya kan. Kalau atau di situs berita pun kan kayak gitu ya, judulnya dulu kan yang apa gitu, spektakuler gitu judulnya. Ketika kita klik, kita baca ternyata isinya cuma gini misalnya gitu. Jadi itu biasanya di judul. Tapi kalau di lead atau isi berita teras berita biasanya menerangkan 5W1H itu, tapi belum secara rinci gitu. Jadi biar di paragraf awal tuh para pembacanya udah tertarik, oh ini ada apa nih? Nanti bakal disuruh bikin berita. Nggak tahu. Tunggu tugas selanjutnya ya. Aduh. Bisa jadi. Gitu. Itu di lead, bagian lead ya. Nah, struktur selanjutnya adalah tubuh atau badan berita. Merupakan pengembangan unsur 5W1H yang termuat dalam bagian lead. Panjang pendeknya tubuh atau badan dipengaruhi oleh kedalaman berita yang akan diinformasikan. Gitu. Jadi, meskipun beritanya sama, misalnya tentang Taman Nasional Komodo itu, tapi di isinya tuh bisa berbeda gitu. Tergantung sudut pandang si penulisnya. Apakah dia mau lebih mendalamnya ke sudut pandang pemerintahnya, atau sudut pandang UNESCO-nya, atau sudut pandang komodonya gitu. Itu bisa tergantung si penulisnya itu sendiri. Mau seberapa dalam memberitakannya itu juga ada di tubuh gitu. Kamu bahagia gitu. Terus yang
atau ekor berita. Biasanya kalau di dalam setiap teks, bagian akhir itu merupakan apa? Kesimpulan, betul. Sama di kaki atau ekor berita juga sama, merupakan bagian penutup berita. Sebagai bagian penutup, kaki atau ekor berita merupakan bagian yang terletak paling akhir dari sebuah berita. Di bagian ini adalah simpulan dari keseluruhan berita. Jadi pasti teks itu pasti awalnya adalah pemaparan secara umum, isi, kemudian nanti simpulan. Kebanyakan seperti itu. Berbeda dengan yang fiksi ya, kayak cerpen, drama itu beda. Agak berbeda strukturnya. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Setelah struktur, kita akan membahas apa? Ayo. Setelah struktur, biasanya kita akan membahas apa? Isi. Apa coba? Berita. Kaidah kebahasaan. Jadi bahasa Indonesia itu nggak akan jauh-jauh dari definisi, dari struktur, dan ciri kebahasaan. Jadi intinya ada 3 itu, yang lainnya ada tambahannya. Ada juga yang sama aja. Yang pertama, karena berita ini untuk halayak ramai gitu ya, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Gitu. Ragam teks formal ya, sehingga bahasanya harus baku. Tahu ya bahasa baku ya? Coba, mana bahasa baku yang tepat? Apotik atau apotek? Apa? Apotik atau apotek? Pakai i atau pakai e? I. Yang dulu apa? Apotik. 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 Yang tepat adalah apotek. Coba, ada profesi yang berhubungan dengan obat-obatan, namanya adalah Farmasi. Orangnya Hebat ular sama gelas. Orangnya disebut apoteker. Bukan apoteker, tapi apoteker. Maka yang bakunya itu adalah apotek. Bernapas pakai P atau bernafas pakai F? Pakai apa? Bernafas. Pakai F? Pakai F? F atau F. P? F. F. Ya. Yang baku adalah bernapas pakai P. Pakai P gitu. Tapi kebiasaan di masyarakat itu pakai F. Gitu, bernafas, padahal pakai P. Itu sedikit contoh kata-kata baku yang kadang salah penggunaannya di masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah pemilihan kata atau diksi. Ini bisa berhubungan dengan kesopan santunan. Gitu ya. Jadi kalian mau pakai misalnya antara kata meninggal dengan mati itu kan beda, ya enggak? Jadi di setiap kata itu ada rasa. Kenapa? Setiap kata itu ada rasanya, gitu ya. Dan mempengaruhi persepsi pembaca, gitu. Jadi kalian mau pakai kata apa, dipikirkan dulu nanti mau pembaca punya persepsinya kayak gimana, gitu ya. Jadi ada diksi yang harus kalian pilih, ya, pemilihan kata. Yang ketiga adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kenapa di berita ada kalimat langsung dan tidak langsung? Ada yang bisa jawab di Zoom atau di sini?
Kenapa coba? Ya karena kalau berita itu pasti kita cari narasumber, narsum gitu ya. Makanya ketika kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber itu akan menjadi kalimat kalimat langsung gitu. Nih, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri kalimat langsung apa coba? Biasanya ada, ya betul, ada tanda petik, dan bahasanya pun bahasa yang digunakan si narsumnya gitu. Jadi nggak baku. Beda halnya dengan kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang gitu. Jadi kalau kita mau menuliskan apa yang disampaikan oleh narsumnya secara langsung, maka pakai tanda petik. Tapi kalau dari narsum itu kita olah lagi, maka tidak perlu pakai tanda petik, itu menjadi kalimat tidak langsung gitu. Jadi kalimat tidak langsung itu adalah kita menyampaikan apa yang orang lain sampaikan gitu ya. Bisa membedakannya? Pokoknya kalau ada tanda petik itu adalah kalimat langsung. Sip. Nih contohnya, kelihatan nggak? Tuh kan, lihat cirinya ada tanda petiknya. Isinya bisa sama, emang sama, tapi kalau yang tidak langsung itu diolah lagi dengan kata-kata penulisnya. Saya melihat korban berusaha berenang menyelamatkan diri. Kalau kalimat tidak langsungnya, salah satu warga mengatakan bahwa dengerin dulu. Nah, kalau yang tidak langsungnya itu ditambahin, itu salah satu warga mengatakan bahwa, gitu ya, ada kata-kata kayak gitu. Itu menandakan kalimat tidak langsung, tapi yang didapat dari narasumber yang sama. Kemudian akan ada juga konjungsi atau kata sambung. Kata sambung, kata penghubung sama aja ya. Adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat, atau disebut juga konjungsi intrakalimat. Artinya apa? Di dalam kalimatnya gitu ya. Kalimat, tahu kan kalimat ya? Contohnya apa? Bikin satu kalimat yang ada konjungsinya dong. Coba yang di Zoom bisa bikin kalimat yang ada konjungsinya. Konjungsi intrakalimat. Yang paling gampang pakai dan. Jadi nyanyi ya. Apa coba? Misal kelas 7 dan kelas 8 Kalimat langsung dan tidak langsung. Boleh ya. Itu gampang banget contohnya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Atau yang agak panjang, kelas 7 dan kelas 8 saat ini sedang melaksanakan PTMT di sekolah. Gitu. Mana konjungsinya? Dan. Nah, itu yang ada di dalam satu kalimat itu namanya konjungsi kalimat. Artinya apa? Dia ada di dalam satu kalimat. Gitu ya. Ada juga konjungsi yang menggabungkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Itu contohnya apa? Lalu kemudian sehingga biasanya ada di awal. Setelah kelas 7 dan kelas 8, sekarang giliran kelas 9. Gitu. Mana konjungsinya? Setelah, betul. Gitu ya, menghubungkan kalimat yang tadi kelas 7 dan kelas 8 gitu ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah
setelah, ya, bisa ya. Kemudian akan ada juga kata kerja atau verba. Verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Pasti ada ya, karena ini adalah teks berita. Intinya kata kerja merupakan kata yang berisi aktivitas atau melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contoh verba, satu kata. Menulis, betul. Apalagi? Membaca, Membaca. Terus? membawa, Betul. Apalagi? Menggambar. Menjauh. Menjauh, oke. Berlari itu verba bukan? Berlari, verba bukan? Verba. Jadi verba itu bukan hanya kata yang memiliki imbuhan me, ya kayak tadi menulis, membaca, menyapu. Bukan hanya itu, tapi yang ada be-nya juga. Berlari, apalagi? Berenang, apalagi ya? Berjalan. Itu juga masuk ke kata kerja, gitu ya. Pokoknya kata yang berisi aktivitas atau melakukan sesuatu itu disebut kata kerja. Nih, contoh-contohnya kelihatan? Ada berjalan, berlari, berpikir, berdoa, tersenyum, tuh ada ter juga kan, itu juga masuk kata terpercaya. Oh, itu juga ya, masuk. Terpendam, apanya tuh yang terpendam? Terbentang. Oh, terbentang. Oke. Ini hah? Apa? Gitu udah deh. Udah sampai sini materinya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Tugas terakhir tuh kemarin tahu, kalian aja belum ngerjain. Emang makanya emang kalau nggak ada tugas ya berarti nggak salah. Tapi kalau apa kan ngerjainnya telat tuh. Kalau yang belum ngerjain Lebih baik telat daripada tidak. sama sekali. Tapi lebih baik lagi kalau tepat waktu. Udah dibuka belum tugasnya apa? Udah. Aku mah jujur belum. Makanya kalau ada di classroom ada pemberitahuan tugas baru itu, kalian minimal buka dulu deh tugasnya biar tahu tugasnya disuruh apa gitu ya. Dan tugas ini hanya menjawab pertanyaan. Tuh, nih ini yang tadi ya teks beritanya. Nih beritanya, terus tugasnya tuh, cuma 7 guys. Misalnya Google salah. Ada loh. Coba hanya 7 pertanyaan. Tidak 10 loh, udah ibu kurangin gak 10. Pertanyaan yang pertama, apa tema berita tersebut? Gampang banget ya tema. Boleh tema umum, boleh tema lebih rinci. Di mana lokasi Taman Nasional Komodo berada? Gampang banget. Gampang banget. Tinggal dibaca teksnya. Siapa yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek infrastruktur pariwisata yang dibangun di kawasan Taman Nasional Komodo? Gampang juga. Mengapa Komite Warisan Dunia UNESCO melakukan hal tersebut? Gampang juga. Udah ada semuanya di teks ya. Jawabannya juga ini adalah jawaban singkat gitu ya, bukan esai. Jadi jawaban singkat, kalau kalian belum mengerjakan terlalu gitu ya. Tuh gampang, cuma 7 guys. Ayo kerjakan.
Setelah itu tugas 2 kita akan menelaah struktur dan kebahasaan. Ibu kan melampirkan 2 file ya. Ada file yang bisa kalian lihat saja. Ada file juga, ibu aku udah ngumpulin. Oke, sip. Ada file yang bisa kalian edit. Tapi kalian unduh dulu file yang bisa diedit itu. Kalian kerjakan, jangan dikerjakan langsung di filenya itu. Jadi harus diunduh dulu. Tapi kan gua HP dulu terkuat kali. Nah, HP kuatin. Apa? Oh, kalau gitu. Aplikasi bawaan berat. Ya udah, berarti dikerjakan di buku aja. Nanti seperti biasa difoto, dikirim. Hapus game aja lah. Iya, tuh game kan nggak penting lah. Gamenya nggak penting lah. Belajar dulu lah. Gitu. Nah, untuk tugas yang ini, kalau kalian mengerjakan di buku tulis, kalian boleh tuliskan awal paragrafnya. Misalnya lead nih. Kalian misalnya tulisnya apa tadi? Pokoknya satu kalimat awal yang kalian tentukan itu sebagai lead. Kalau ditulis tangan, kalau dikerjakan di filenya, kalian tinggal copy paste, tinggal di drag ya, di drop, di paste, gampang kan? Gampang banget. Terus tubuh berita, kemudian ekor berita, gampang banget ya, masya Allah. Tugas paling gampang tuh bahasa Indonesia kayaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah menelaah aspek kebahasaannya. Pertama, kalian cari kalimat atau kata tidak bakunya. Yang tadi misalnya, oh Bu, ini ada kata berpikir misalnya. Berarti itu tidak baku. Kalian tuliskan. Nah, itu baku kan naon tuh? Baku itu yang sesuai dengan katanya. Mau baku dan berpikir naon? Hah? Kalau berpikir pakai F. Bakunya kan berpikir pakai P. Contoh ya. Atau misalnya ada ejaan yang salah misalnya. Itu juga boleh masuk ya. Gitu. Jadi yang ini kalian cari kata atau kalimat yang tidak baku. Berapa Bu? Senemunya aja. Nemunya cuma 1 Bu, boleh. Gitu ya. Asal kalian cari dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian cari verbal khas. Artinya apa? Verbal itu kan ada yang khas, yaitu verbal yang hanya bisa hanya ada di bidang tertentu. Ini tugas untuk apa? Untuk terakhir tuh kemarin hari Senin. Oh iya, tadi udah dijelasin. Contohnya, kalau ada kata larutan, biasanya itu dipakai di bidang apa? Larutan, fisika, IPA gitu ya. Kalau misalnya ada kata paragraf, bahasa Indonesia. Kalau ada kata integral, matematika. Walaupun gitu ya. Pokoknya ada kata-kata tertentu yang itu ada di bidang itu aja. Ya, jadi cari nih kata atau verbal khas. Maknanya apa? Kalian boleh cari di KBBI bukunya kalau kalian punya. Kalau nggak punya, kalian bisa cari di KBBI daring atau luring. Gitu ya. Banyak. Kalau minta fotoin teman satu bahasa Jangan dong. Nanti ada isinya. Kemudian yang ketiga, kalian akan mencari kalimat majemuk atau apa? Ibu lupa nih. Kompleks, nah itu. Kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk. Cirinya dia punya konjungsi. Ya.
Iya, ada kata sambungnya. Itu salah satu ciri kalimat majmu'. Gitu ya, ada induk kalimat, ada anak kalimat. Gitu. Artinya apa? Kalau induk kalimat ini adalah kalimat yang dia bisa berdiri sendiri. Dia udah punya makna. Tapi kalau anak kalimat, namanya juga anak, pasti harus ngikut ibunya. Gitu. Jadi si anak kalimat ini dia nggak punya makna khusus, kecuali kalau dia ikut sama induk kalimat. Gitu ya, dan ada konjungsinya. Gitu. Jadi kalian cari kalimat majmu' yang ada konjungsinya, cirinya gitu ya. Nanti kalian bedakan mana induk kalimat, mana anak kalimat. Kemudian itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, kalian cari kalimat langsung dan tidak langsung. Cari kalimat langsung, kemudian kalian ubah menjadi kalimat tidak langsung. Begitupun sebaliknya, cari kalimat tidak langsung, ubah menjadi kalimat langsung. Ibu, aku nemunya cuma satu aja kalimat tidak langsung, aku ubah jadi kalimat langsung, boleh nggak? Boleh. Gampang kan? Apa? Belum sampai sini? Gampang banget lah ini. Tuh udah deh. Cuma 4 nomor coba. 4 nomor. Tapi banyak anaknya ya. Apa Pak belajar? Apa? Tadi tugas 1 cuma 7, tugas 2 cuma 4. Kalau kalian tidak mengerjakan sekarang, khawatir nanti makin banyak tugas dari pelajaran lain, ibu juga nanti nambahin lagi tugas, jadinya keteteran. Dan sayang, satu tugas kalian nggak mengerjakan berarti 1 nilai kalian tidak dapat. Sedangkan penilaian tetap harus berjalan. Begitu. Jadi ayo kerjakan semampunya aja. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya, aman ya, aman. 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 Woi, solo dong. Apa ini? Oh, itu mah Pak aja yang tadi. Oke, seperti itu. Bu, kalau di fotokopi boleh? Hah? Di fotokopi? Nggak usah di fotokopi karena ibu nggak akan menerima kopiannya kan dari kalian gitu. Jadi kalau mau juga kalian print, kalian kerjakan di rumah, kirim fotonya. Gitu. Tapi kalau menurut ibu lebih gampang, kalian tinggal buka filenya aja. Kalau nggak bisa ngerjain file yang bisa diedit, kan gampang banget ya, tinggal copy paste gitu. Atau kalau nggak bisa di copy paste, kalian tinggal tulis di buku tulis, nanti di foto kirim ke kelasnya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di Zoom nih, Tidak. Tidak ya. Oke, kalau seperti itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu tunggu pengumpulan tugasnya. Kalau semuanya ngerjain 1 tugas, tapi kalau ada 2, kalau 1 gimana? Berarti tugas 2-nya bakalan kosong. Berarti dilakukan setengah. 1 kalau tugas 1 aja gitu. Karena gini kok, meskipun ibu ngirimnya di 1 file, tapi nanti ibu nilainya 2. Jadi kalau kalian nanti lihat nilai di classroom cuma 1, itu tuh sebenarnya ada 2 gitu. Jadi ibu kasih nilai di classroom itu nilai yang tertinggi dari tugas 1 sama tugas 2. Tapi di catatan nilai ibu, nilai kalian tetap ada 2 kalau yang ngerjainnya 2 gitu. Karena ibu telat kan, masuknya bulan Juli kan itu nggak ada materi kan gitu. Jadi di akhir kan baru Agustus ini juga baru ketemu kalian, jadi tugasnya ibu langsung 2 begitu. Belum lagi nanti ada libur kan, Apa? 17-an. libur 17-an gitu. Udah ikutan lomba belum? Aku mah cuma foto keluarga. Kenapa nggak azan tuh? Enggak ah. Enggak. Lulus. Lulus. Ah biar
pahami. Kalaupun nanti nggak paham, boleh punya ke ibu. Kalau belum tahu nomor ibu, boleh minta ke wali kelasnya. Ibu tunggu tugas-tugas kalian. Sebelum nanti jadwalnya hari apa coba ibu? Minggu ya. Tuh hari Minggu ibu harus kirim tugas lagi. Jadi sebelum hari Minggu usahakan tugas 1 dan 2 ini sudah selesai. Oke? Oke. Sip. Gitu, terima kasih dari ibu. Terima kasih ya. Dan jangan lupa yang belum mendaftarkan lomba segera, sebenarnya udah ditutup sih ya, tapi ikutan. Ayo. Apa? Wajib kan kalian santri MH bukan? Santri ya. Jadi ikut berpartisipasi. Soalnya gini, kalau kalian nggak ikutan, siapa yang akan meramaikan acara ini? Sabar. Gitu. Jadi kalian meskipun ibu ada aku kan ke Agustusan ya, nggak apa-apa, ibu juga ke Agustusan kok gitu. Tapi ini meramaikan acara sekolah aja. Ya, niatkan untuk apa tuh? Mengasah kemampuan sama jiwa bersaing kalian. Karena kalau misalnya dulu kita sekolahnya masih ketemu gitu ya, tatap muka biasa itu, kita pasti banyak acara gitu. Jadi kalau kalian nggak pernah ikutan, sayang banget. Nanti juga bulan depan ada lagi, bulan depannya ada lagi. Jadi biar seru kalian harus ikutan. Oke? Sip, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat juga ibadahnya. Jangan lupa setorannya, hafalan surat dan hadisnya ditunggu sama murobi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.